Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini dari Bukit Sion, hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Kita patut bersyukur bersukacita karena kita masih ada pada hari ini, itu semua karena kasih dan pertolongannya. Mari Bapak Ibu, kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum membacanya, mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam tahta kerajaan sorga yang empunya kehidupan kami, tidak ada alasan kami tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh sangat amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun menyertai kami di dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Bapa di sorga, mengawali hari kami hari ini, kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu mengaplikasikan firman yang akan bersama-sama kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saling menjaga dalam mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan keseluruhan isi dari kitab Yudas, sejak awal Yudas sudah menasihatkan kepada jemaatnya untuk mempertahankan iman mereka. Hal itu diulangnya dalam teks bacaan kita di ayat 17, bahwa Yudas meminta jemaat untuk melakukan 3 hal.
yaitu berdiri di atas dasar iman, berdoa dalam Roh Kudus, dan menjaga diri. Ketiga hal itu harus dilakukan di tengah banyaknya pengejek yang akan memecah belah gereja karena mereka hidup menurut hawa nafsu kefasikan dan keinginan dunia. Artinya bahwa jemaat harus memiliki pendirian yang kuat dalam iman dan mengandalkan Roh Kudus agar tidak terpengaruh dengan pengajaran dan kehidupan orang fasik. Yudas meminta jemaat untuk menjaga saudara yang lain, bahwa jemaat harus menolong mereka yang belum memiliki pendirian iman yang teguh agar tidak terjerumus kepada kefasikan, dan itu harus dilakukan secara konsisten di ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Pesan-pesan yang diberikan Yudas kepada jemaat, keduanya relevan bagi kita saat ini, bahwa kita harus mempertahankan iman kita dengan teguh, dengan terus melandaskannya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita perlu terus memohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menang terhadap godaan-godaan yang ada setiap saat menghampiri kehidupan kita. Selain itu, kita harus menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita. Setiap kita adalah bagian tubuh Kristus. Kita saling terikat dengan orang percaya yang lainnya. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk mengingatkan saudara-saudara yang lain, baik itu keluarga, kerabat, sahabat, atau siapapun, agar tidak mudah menyangkal Yesus Kristus. Kita juga perlu mendorong mereka untuk mencerminkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah tugas kita. Kita perlu melatih diri untuk mengasihi orang-orang yang bebal, orang-orang yang menjauhkan diri kepada Tuhan. Kita harus bersabar untuk menuntun mereka agar hidup sesuai dengan kebenaran. Kita juga harus dengan rendah hati menegur mereka, sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dengan menjaga sesama kita, kita juga menjaga diri sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau kita menjaga diri kita, kita juga menjaga diri sesama kita. Kita saling menjaga satu dengan yang lain untuk memperkokohkan iman, untuk menguatkan iman kita kepada Kristus. Ketika kita secara konsisten menghidupi kebenaran, kita menuntun saudara yang lain untuk menghidupi kebenaran juga. Dengan demikian, sama seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal pasal 27 ayat 17, bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mari Bapak Ibu terus merangkul satu dengan yang lain, terus bergandengan tangan, terus berpegang, terus mensupport satu dengan yang lain di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup, di tengah-tengah berbagai macam godaan-godaan. Mari terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang bersama-sama kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Sekiranya itu semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap senantiasa menjaga satu dengan yang lain, saling memotivasi satu dengan yang lain, untuk semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan.
di tengah-tengah banyaknya godaan, di tengah-tengah banyaknya pergumulan hidup yang tak kunjung habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menjaga kami, memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Sekiranya itu kami dapat jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh bersandar diri kepada Tuhan. Berkati pekerjaan yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah itu kami kerjakan dengan baik, dengan penuh tugas dan tanggung jawab yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berdoa bagi segenap orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Bapa di sorga, berdoa bagi segenap orang tua kami yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Tuhan topang mereka, Tuhan kuatkan mereka, sekiranya di dalam menjalani masa yang lanjut usia, iman mereka senantiasa kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Apapun bentuk kehidupan kami, apapun bentuk pergumulan kami, Tuhan tolong kasihi kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.